Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Habib Ahmad Purba. Kali ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita tentang layanan server. Pada pertemuan sebelumnya, di video sebelum ini kita sudah membahas tentang FTP server atau File Transfer Protocol. Kali ini kita akan membahas tentang DNS server. Apa itu DNS server? Yaitu singkatan dari Domain Name Server, yaitu sebuah layanan di dalam jaringan, di mana layanan ini berfungsi untuk menerjemahkan domain atau alamat website atau alamat domain yang diinput oleh user komputer, lalu diterjemahkan oleh DNS server ini menjadi alamat IP address yang merupakan alamat yang dikenali di dalam jaringan komputer. Jadi ketika seorang user akan mengakses sebuah website, maka yang dimasukkan atau diinput itu adalah sebuah alamat domain. Tetapi alamat domain ini tentu saja tidak bisa dikenali di dalam alamat jaringan komputer. Karena dalam alamat jaringan komputer adalah menggunakan IP address. Nah, untuk menerjemahkan alamat domain yang dimasukkan oleh user komputer agar bisa mengakses sebuah perangkat server atau website yang merupakan layanan yang menggunakan alamat jaringan IP address, maka di sini fungsi DNS server akan menerjemahkan alamat domain tersebut menjadi IP address yang dikenali dalam alamat komputer. Nah, mungkin lebih luas tentang apa itu DNS server, kemudian fungsinya, beserta dengan cara kerjanya bisa dilihat dari referensi-referensi yang ada dengan membrowsing dari internet seperti apakah dari Google atau menggunakan AI. Nah, kali ini kita fokus kepada bagaimana cara instalasi dan konfigurasi DNS server, di mana untuk aplikasinya kita menggunakan bin9. Baik, kita langsung saja. Kita untuk menginstalasi dan mengkonfigurasinya, kita terlebih dahulu login kepada sistem server Debian kita dengan menggunakan user root. Saya akan login menggunakan user root. Kemudian masukkan passwordnya. Nah, sebelumnya kita sudah bahas tentang repository, di mana kita perlu mengupdate repository kita untuk bisa menginstal aplikasi yang kita butuhkan di dalam server kita. Nah, sama seperti halnya juga DNS server. Di sini kita akan menginstal layanan DNS server menggunakan aplikasi bin9. Nah, aplikasi ini kita install dari internet menggunakan alamat servernya Debian langsung atau Debian Origin. Nah, agar ini bisa kita laksanakan, maka server Debian kita harus connect ke internet. Nah, sebelum connect ke internet, maka di sini kita harus pastikan juga PC host yang kita gunakan harus juga connect terlebih dahulu ke internet. Pada server saya ini berjalan di atas VirtualBox atau merupakan server virtual machine yang berjalan di atas sistem operasi Windows 10 yang berada di laptop saya. Jadi sebelumnya saya sampaikan bahwa karena server Debian saya terinstall di VirtualBox, maka agar nanti Debian-nya bisa connect ke internet, maka PC host atau Windows 10 yang saya gunakan pada laptop ini harus connect internet. Nah, di sini untuk itu kita pastikan dahulu bahwa PC host kita atau laptop kita harus connect ke internet dengan cara mengetikkan Windows R, tampil CMD, kita okekan saja.
kita uji dulu koneksinya dengan menggunakan ping ke google.com untuk menguji apakah komputer host kita terhubung atau laptop kita terhubung ke internet. Oke, di sini sudah menunjukkan bahwa komputer laptop yang saya gunakan sudah connect ke internet. Nah, jika laptop sudah connect ke internet, maka kita upayakan juga Debian kita harus connect ke internet. Nah, untuk connect ke internet, maka terlebih dahulu di sini saya ganti adapter Debian, di mana sebelumnya menggunakan adapter host only. Di sini saya klik di dekat pojok bawah ini, pojok kanan bawah, dekat taskbar, lakukan pengaturan jaringan. Kita klik kanan di bagian jaringan ini, lalu lihat pengaturan. Lalu di sini pastikan adapternya kita ubah ke NAT. Tujuannya agar konfigurasi yang kita buat nanti di DHCP pada Debian akan mendapatkan IP address DHCP dari PC host atau laptop. Oke, pastikan NAT ya. Jika sudah di-okekan, lalu IP address di server harus kita ganti menjadi settingan DHCP. Caranya kita masuk ke pengaturan IP address yang mengetikkan nano etc network, kemudian interface, lalu enter. Nah, salah, maaf, ada tadi saya pengertikan di sini nanonya tanpa kita lihat tadi, ternyata ada tanda slash ya. Kita ulangi, nano spasi slash etc slash network slash interface, enter. Lalu pada settingan saya saat ini, konfigurasi yang aktif itu adalah konfigurasi IP address secara statik yang merupakan IP address server kita. Maka untuk itu, agar server kita connect ke internet, maka di sini IP server yang statik sementara kita nonaktifkan dengan cara memberikan tanda pagar pada 3 baris ini, mulai dari auto n0s3, IPC n0s3 ini statik hingga address 192.168.101. Jadi IP server kita adalah 192.168.101. Nah, ini untuk sementara kita nonaktifkan. Sekarang agar connect ke internet, agar bisa nanti menginstal dari repository online, maka kita lakukan pengaturan agar IP address server menjadi DHCP. Caranya dengan diketikkan allow hotplug n0s3, lalu IPC n0s3 init DHCP. Jadi hanya 2 baris ini. Mungkin selain menggunakan allow hotplug, bisa juga menggunakan auto seperti ini. Mungkin, tapi saya di sini saya gunakan konfigurasi default ketika server kita baru selesai diinstalasi. Jadi ini yang saya pakai. Allow hotplug n0s3, IPC n0s3 init DHCP. Jika sudah, lalu kita simpan dengan Ctrl X, lalu Y, enter. Lalu kita aktifkan dengan merestartnya dengan menggunakan perintah service networking restart. Nah, jika sudah berhasil, tidak ada error, maka selanjutnya kita lakukan pengujian apakah IP-nya sudah aktif atau tidak. Kita ketikkan IP spasi A. Nah, di sini kita lihat di bagian keduanya, yaitu n0s3. Terlihat di sini IP-nya adalah 10.02.15. Itu menunjukkan IP address DHCP yang diperoleh oleh server Debian atau komputer Debian kita dari PC host laptop. Oke, jika sudah, lalu kita uji dengan menggunakan ping ke Google.
Nah, jika reply seperti ini, Ctrl C untuk menghentikannya, maka menunjukkan bahwa server kita sudah connect ke internet. Nah, jika sudah connect ke internet, maka server Debian kita bisa kita lakukan install melalui online untuk aplikasi bin 9. Tapi sebelum sampai menginstalnya, kita terlebih dahulu cek repositorinya dengan menggunakan nano etc apt source.list. Ini adalah source.list ini adalah alamat penyimpanan di mana rekaman repositori apakah melalui DPD atau alamat online tersimpan. Kita buka enter. Nah, saya geser ke bawah, ke atas. Nah, baris pertama ini yang sudah saya kasih tanda pagar adalah repositori dari DPD1 Debian. Di sini saya kasih tanda pagar agar tidak aktif. Kemudian baris berikutnya yang saya blok ini adalah alamat repositori secara online langsung ke servernya Debian org. Nah, mungkin jika kita ada kendala nanti ketika update repositori dari alamat ini tidak berhasil, kita lakukan penggantian dengan menggunakan alamat repositori dari server lokal di Indonesia seperti UGM misalnya, atau Kambing UI, atau UNJ, UNES, dan seterusnya. Nah, jika sudah ada alamat online-nya, lalu kita simpan, lalu keluar. Nah, selanjutnya kita lakukan perintah apt update. Lalu enter, kita tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, jika sudah, lalu kita lakukan apt update yang semana sebelumnya sudah pernah kita tampilkan. Jika sudah selesai menggunakan apt update, kita lakukan apt upgrade. Lalu enter. Nah, mungkin tampilannya nanti bisa berbeda antara yang saya tampilkan saat ini dengan yang kalian lakukan. Nah, jika berhasil di sini tampilannya upgrade, newly install, kemudian remove dan upgrade, semua nilainya 0, berarti tidak ada perubahan dari yang sebelumnya. Nah, saya clear dahulu layar agar tidak bercampur dengan konfigurasi yang sebelumnya. Oke, saya enter sekali. Nah, setelah kita lakukan update repository, maka bisa kita langsung menuju instalasi layanan DNS server, yaitu nama aplikasinya adalah bin 9. Maka untuk menginstalnya kita gunakan apt install bin 9. Nah, pada pertanyaannya, do you want to continue? Kita ketikkan yes untuk melanjutkan. Di sini proses terhubung ke server Debian org. Nah, selesai instalasi bin 9, bisa kita cek apakah instalasinya berhasil dengan mengetikkan dpkg spasi -l lalu bin 9. Enter. Nah, di sini kita lihat ada tanda i2 bin 9, versinya sudah terlihat di sini. Ini menunjukkan bahwa bin 9 telah terinstall dengan baik. Ctrl C jika mungkin tampilan prompt-nya belum terlihat. Nah, saya clear kembali layar, lalu scroll ke atas kembali. Nah, selanjutnya tadi pertama kita menginstal aplikasi bin 9, yaitu untuk layanan DNS server. Kemudian kita juga bisa menginstal tools lainnya. Contohnya misalnya kita install dulu aplikasi apt install NetTool. NetTool ini adalah aplikasi untuk menjalankan
perintah ifconfig ya. Ifconfig ini adalah untuk aplikasi untuk menampilkan IP address pada server Debian. Ini hampir sama dengan fungsinya dengan IPA. Enter. Nah, jika sudah, bisa kita uji dengan menggunakan perintah ifconfig. Apakah jadi fungsi dari netsul ini adalah untuk menggunakan perintah ifconfig. Kita ketikkan ifconfig. Jadi ifconfig ini hampir sama fungsinya dengan IPA, yaitu tujuannya untuk mengecek IP address server kita. Oke, di sini terlihat IP address-nya 10.02.15. Kita bandingkan dengan perintah IPA, coba IPA. Nah, seperti ini. Mungkin kelihatan susunan penulisan pada ifconfig hasilnya lebih rapi. Oke, kita clear kembali layar. Nah, selanjutnya setelah kita menginstal netsul, kita install juga tool lainnya, yaitu DNS Utils. DNS Utils ini adalah aplikasi untuk bisa menggunakan perintah nslookup. Fungsinya adalah untuk menguji hasil konfigurasi DNS kita nanti. Nah, jika dengan menggunakan nslookup, maka kita bisa mengetahui apakah DNS server kita sudah berjalan atau tidak. Kita ketikkan enter, prosesnya lagi berjalan. Nah, jika sudah, maka kita bisa dengan menggunakan perintah, mengujinya dengan menggunakan perintah nslookup. Nslookup ini biasanya diikuti dengan IP address. Nah, jika ada tanda seperti ini, kita tinggal memasukkan domain atau memasukkan IP address. Contohnya di sini kita belum memiliki IP address server ya. Kita abaikan saja ini, kita pending karena kita belum memiliki domain yang akan diuji. Jadi hanya melihat perintahnya saja bahwa sudah bisa dikenali oleh sistem Debian. Kita gunakan Ctrl C untuk keluar. Saya ulangi. Kita clear dulu ke atas. Nah, tampaknya ada trouble di keyboard saya ini. Coba saya ulangi dulu. Kita exit dulu. Lalu login lagi menggunakan root. Oke, sudah normal. Saya ulangi kembali. Tadi kita cek dahulu dengan menggunakan ifconfig. Itu untuk mengecek IP address server. Tampak seperti ini. Itu IP-nya masih menggunakan IP DHCP 10.02.15. Nah, untuk itu kita harus ganti kembali karena sudah berhasil kita menginstal DNS, yaitu bin 9. Maka selanjutnya kita kembalikan IP address kita kembali menjadi IP address server semula. Caranya kita ketik kembali. Namun sebelum kita ketik, kita lakukan dulu pengaturan pada mesin, yaitu untuk jaringannya, kartu jaringan. Yang semula kita buat NAT, kita kembalikan menjadi adapter hanya host. Pastikan kabelnya sudah connect. Nah, jika sudah, lalu kita ganti IP-nya kembali menggunakan IP static. Ketikkan nano etc network lalu interface, lalu enter. Nah, tadi yang sudah kita rubah untuk IP internet ini kita nonaktifkan, yang DHCP, lalu yang IP static, yaitu IP untuk alamat server kita kembalikan, kita aktifkan seperti ini. Nah, jika sudah, lalu kita simpan dengan Ctrl X, lalu Y, enter. Nah, jika sudah, lalu kita restart layanannya dengan service, networking, restart, lalu enter. Nah, jika sudah, lalu kita cek kembali dengan menggunakan ifconfig,
Anda bisa menggunakan init-config atau IPA sama saja ya. Nah, seperti ini. IP-nya sekarang sudah berubah menjadi 192.168.101. Oke. Lalu berikutnya kita lakukan konfigurasi pada file host. Di sini di etc host. Letaknya kita scroll ke atas. Pada baris kedua, ini pastikan baris kedua ini adalah alamat IP server. Lalu di bawah hostname localhost, kita masukkan sebuah alamat website untuk server kita. Contohnya misalnya saya buat smk n14sch.id contohnya. Lalu tekan tombol tab agar nama hostname hub ini bergeser ke kanan. Jadi yang kita sisipkan di bawah localhost, kita ketikkan nama website kita, yang mana alamat offset ini nanti akan kita jadikan sebagai domain kita. Artinya domainnya adalah smkn14sca.id, lalu IP address-nya adalah 192.168.101. Nah, jika sudah, lalu kita simpan. Ctrl X, lalu Y, enter. Berikutnya kita cek kembali nama hostname kita yang berada di etc hostname, lalu enter. Nah, di sini tadi sudah kita buat nama hostname-nya yaitu hub pada file host. Nah, sekarang harus kita samakan dengan nama yang sama pada file hostname ini. Jadi namanya harus sama. Lalu jika sudah, kita simpan dengan Ctrl X. Nah, ada kalanya karena nama hostname-nya kita rubah karena adanya perbedaan di file host dengan file hostname, maka untuk mensinkronkannya harus kita gunakan perintah hostname lalu spasi -f. Jika misalnya kita telah merubah nama hostname sebelumnya sehingga harus kita samakan dengan yang di file host, maka gunakan perintah hostname spasi -f lalu spasi di mana file hostname-nya merujuk pada file etc hostname, lalu enter. Nanti jika sudah, lalu kita exit atau logout. Saya buat aja exit di sini sehingga kita akan login ulang kembali seperti ini. Lalu kita login kembali dengan root, masukkan passwordnya. Nah, sekarang kita cek dengan menggunakan hostname spasi -f kecil untuk melihat domain di host kita yaitu hasilnya smkn14sca.id. Lalu untuk melihat nama hostname kita, tinggal ketikkan hostname, enter. Maka di sini adalah namanya HAP. Anda bisa lakukan dengan hasilnya tentu saja berbeda dengan yang saya tampilkan. Oke. Nah, berikutnya juga bisa kita lakukan konfigurasi di file etc resolve.conf. nano spasi etc/resolve.conf. Nah, di sini ganti server kita dengan alamat, ganti nama name server kita dengan alamat server yaitu 192.168.101. Jadi, saya ulangi, ganti name server di sini menjadi alamat server kita yaitu 192.168.101. Lalu simpan, Ctrl X, Y, enter. Nah, itu adalah tahapan awal sebelum kita mengkonfigurasi DNS kita. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi DNS server. Saya bersihkan layar, clear. Nah, di sini langkah pertama, kita pindah dahulu ke direktori DNS
bin 9. Caranya cd etc, saya ulangi, cd spasi slash etc bin, lalu enter. Nah, kita sekarang sudah berada di direktori bin. Lalu kita lihat isinya dengan perintah ls. Nah, di sini mulai dari bin key db0, db7, 127 hingga John rfc 1918 ini adalah file atau direktori yang berada di bawah bin. Yang perlu kita cermati di sini ada beberapa file kunci untuk settingan konfigurasi DNS kita. Yang pertama adalah file name con default.john, lalu file db lokal, serta file db127. Itu adalah file-file penting. Di mana name con default.john itu adalah file untuk menyimpan zona reverse dan zona forward kita yang menyimpan nama domain dengan nama IP address server kita. Lalu db lokal adalah file forward yang menyimpan nama domain dan juga IP address. Begitu juga dengan db127. Nah, untuk itu pertama kita lakukan dulu konfigurasi di file name.con.default.john. Caranya kita buka dulu filenya. Tapi sebelum itu kita buka, kita backup dahulu karena ada kalanya nanti kita terjadi kesalahan dalam konfigurasi, sehingga kita backup dengan cara copy file name.con.default.john. Itu kita copy file ini, lalu kita gandakan dia dengan nama yang lain, misalnya name con default john. Kita tambah sedikit backup. Jika nanti terjadi kesalahan, ini kita gunakan kembali. Lalu enter. Kita lihat isinya dengan ls. Di sini sudah ada file backup untuk name con default johns backup ini. Nah, sekarang karena sudah ada backupnya, kira-kira sudah aman kalau kita konfigurasi file name con default john. Kita ketik, kita edit dengan nano name con.default min john. Enter. Apa yang kita konfigurasi di sini? Yang konfigurasi di sini adalah menambahkan zona untuk domain dengan IP address yang akan kita gunakan DNS server kita. Nah, di sini untuk lebih praktisnya, yang kita tambahkan itu adalah yang saya blok ini. Jadi, ini kita blok, script ini kita blok, lalu kita copy, lalu kita masukkan ke baris paling bawah. Cara mengkopinya, lakukan pertama dengan cara di blok dahulu, yang zona localhost hingga tanda kurung kurawal ini, termasuk tanda titik komanya. Nah, jika sudah, saya ulangi lagi, kita blok seperti ini aja secara manual. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah kita blok, kita copy. Caranya tekan tombol Alt, ditahan, kemudian tekan tombol angka 6. Jadi tekan tombol secara bersamaan Alt dan angka 6. Itu adalah perintah untuk mengcopy. Nah, jika sudah, lalu kita pindahkan kursor ke bawah hingga kandas. Lalu di situ kita geser scrollnya, kita lakukan paste. Untuk mempastenya atau menyisipkannya, kita gunakan Ctrl U. Jadi di sini ada Ctrl U untuk paste. Tekan tombol Ctrl lalu U. Nah, seperti ini. Berarti apa yang kita copy tadi sudah pindah, sudah dipastekan ke baris paling bawah. Nah, yang hasil pindahnya itu adalah baris yang saya blok ini. Nah, ini kita edit. Nah, hasil editnya, kata localhost kita ganti dengan nama domain kita. Nama domain tadi yang kita buat yaitu smkn14
medan.sch.id. Mungkin kalian harus cek ulang dulu apakah ini sudah benar atau enggak. Cara mengeceknya ini kita simpan dulu, Ctrl X, lalu Y, Enter. Nah, kita buka kembali file nano etc host. Enter. Kita geser ke atas. Nah, tadi yang kita ketik ini, yang kita membuat file host ini adalah ini smk n14. Oh, ternyata saya salah. smkn14.sch.id. Jadi tidak ada kata medannya. Oke, saya perbaiki saya keluar dari sini. Kita kembali buka file name condefault.john tadi. Enter. Lalu kita perbaiki ini, kita hapus kata medannya. smkn14.sch.id. Lalu untuk file forwardnya, sementara di sini masih menggunakan db lokal, karena db lokal itu sudah ada di folder bin atau directory bin, maka kita ganti misalnya menjadi db yang menyesuaikan dengan nama website kita. Maka kita buat contohnya di sini smkn14. Bisa dirubah dengan nama yang lain, yang penting menunjukkan bahwa itu alamat yang menggambarkan tentang file forward. Nah, berikutnya, kalau ini yang di atas adalah zona untuk file forward, karena di sini berisi db smk14, maka nanti kita harus membuat file db smk14 di bawah atau di dalam directory bin. Nah, selanjutnya zona berikutnya adalah zona reverse. Ini berisi tentang alamat IP address server kita. Yang kita ketikkan di sini adalah alamat network dari server kita, di mana alamat network server kita awalnya adalah 192.168.101. Nah, ini ditulis terbalik, maka penulisannya, jadi ini adalah alamat server, maka yang ditulis adalah networknya, bukan seluruhnya dituliskan, tapi hanya networknya. Networknya berarti 192.168.100. Kemudian host ID-nya dihapus. Jadi 192.168.100 itu adalah alamat network. Lalu penulisannya harus dibuat terbalik. Maka sekarang karena terbalik, maka di sini saya buat 100 di depan, lalu 192-nya diletakkan di belakang. Jadi penulisannya terbalik sehingga menjadi 100, 168, 192. Kemudian file untuk reverse-nya secara default ada db127, maka saya ganti menjadi db berapa saja boleh. Di sini saya buat db192. Kenapa db192? Agar mengidentifikasikan dengan IP awal dari server kita 192. Boleh dibuat dengan nama yang lain. Nah, jadi perlu dicatat di sini db smkn14 adalah file forward yang berisi domain smkn14sch.id. Ini nanti harus kita buat di dalam folder atau directory bin. Lalu begitu juga ada file db192. Nanti harus kita buat file ini berada di bawah bin juga, yang merupakan file reverse. Nah, jadi saya ulangi, ini adalah script tambahan yang kita tambahkan pada file zona bin kita. Oke, jika sudah, kita simpan dengan Ctrl X, lalu Y, Enter. Nah, jika sudah, kita kembali gunakan perintah ls untuk melihat isi directory bin kita. Nah, tadi
sudah dijelaskan bahwa di dalam bin ada sebuah file forward dan sebuah file request, yaitu di sini db smkn14 dan db192. Nah, untuk membuat file ini kita copy dari file yang sudah ada. Contohnya kita copy file db lokal. Di sini db lokal kita copy menjadi nama db file forward kita, yaitu db smkn14. Jadi kita copy db lokal, yang merupakan db lokal itu adalah file forward, kita copy menjadi db smkn14. Enter. Begitu juga kita copy file reverse, itu db127. Di sini db127. Ini kita copy menjadi db192. Lalu enter. Nah, sekarang kita lihat isinya kembali. Nah, di sini sudah ada file db192 dan db smk14. Oke. Nah, jika sudah ada file forward db smkn14 dan file reverse db192, maka file itu kita konfigurasi juga. Caranya kita konfigurasi, kita edit dulu file db smk14 dengan cara nano db 1 smk n14. Kita buka nano db.smkn14, lalu enter. Saya geser ke atas ini. Nah, di sini semua kata-kata localhost ini yang saya blok ini ganti menjadi nama domain utama kita, yaitu smkn14 Medan, tidak ada medannya, smkn14.sch.id. Nah, mungkin cara manual bisa kita ketikkan seperti ini, smkn14sch.id. Ingat, di sini ada titik, jangan sampai terhapus. Yang saya blok ini titiknya jangan sampai terhapus. Begitu juga di sini, localhost yang ada di sini kita ganti menjadi smkn14sch.id. Ingat, di sini titik juga jangan sampai terhapus. Lalu di sini localhost ini juga kita ganti menjadi smkn14.sch.id. Double di sini titiknya. Nah, titik di sini jangan juga sampai terhapus. Nah, di sini add in ns smkn14sch.id. Nah, selanjutnya di baris kedua ini pada bagian add kita ganti alamat 127001 yang merupakan alamat loopback, kita ganti dengan alamat server kita, yaitu 192.168. Ingat, ini alamat server ya, 101. Lalu pada baris berikutnya kita ganti di sini add tadi menjadi nama subdomain www. Lalu ini kita samakan dengan yang di atas. Lalu di bagian ini kita ketikkan IP server kita 192.168.101. Nah, ada tambah selain www, bisa juga kita tambahkan misalnya mail atau FTP, misalnya mail atau FTP juga boleh, FTP in a 192.168.101. Atau nanti juga ketika kita akan memasukkan mail server, kita juga perlu memasukkan di sini subdomain mail in a 192.168.101. Oke. Jadi ini kita tambahkan
Beserta ini tadi ada sedikit revisi. Di sini sch.id-nya harus kita hapus dotnya nih. Ternyata tanpa saya sadari ada di situ 2.id. Jadi pastikan ini nama domain kita, root. Di sini juga root.smkn14.sc.id. Di belakangnya ada tanda dot juga, titik. Jangan sampai terhapus. Jadi di belakang nama domain kita ada titik ya, .id, lalu titik atau dot juga untuk semua domain ya. Lalu kita simpan ini, Ctrl X, lalu Y, enter. Kita lihat kembali ls. Nah, tadi kita sudah mengedit file forward untuk db smkn14. Selanjutnya kita edit juga file db reverse kita, yaitu db 12192 nano spasi db 192, yaitu file reverse yang baru kita buat. Enter. Nah, sama seperti tadi di file forward db smk14, di sini kata-kata localhost harus kita ganti menjadi nama domain kita. Untuk semua di sini ada 4 yang harus kita ganti. Nah, ada cara cepat sebenarnya, yaitu dengan cara menggunakan perintah replace. Di sini ada replace. Caranya dengan menggunakan Ctrl dan backslash. Jadi kita ketikkan Ctrl, tahan, lalu cari di keyboard slash terbalik atau backslash ya, enter. Nah, seperti ini. Lalu ketikkan localhost. Seperti ini, ketikkan localhost. Ini akan kita ganti dengan nama domain kita. Jadi ketik localhost lalu enter. Di sini tampil berikutnya adalah replace atau ganti dengan. Nah, kita ganti dengan nama domain kita smkn14.sch.id. smkn14.sch.id. Lalu kita enter. Nah, ada porsi mengganti satu atau mengganti sekaligus. Untuk mengganti sekaligus kita gunakan A, all. Jadi ketikkan huruf A agar semua diganti. Nah, seperti ini. Nah, kita periksa kembali. Nah, di sini semua localhost sudah berubah menjadi smk14.sc.id. Nah, jika sudah diganti, maka pada baris terakhir ini 1.00 ini kita ganti menjadi 1. Nolnya kita hapus. Arti 1 ini adalah alamat host ID dari server kita. Di mana pada file forward yang diketikkan adalah 100.168.192 dengan ditulis terbalik. Lalu satunya itu kita letakkan di file reverse seperti ini. Nah, jika sudah, lalu kita simpan dengan Ctrl X, lalu Y, enter. Nah, sampai di sini konfigurasi DNS kita sudah selesai. Kita tinggal merestartnya dengan cara menggunakan perintah service bin9 restart. Lalu enter. Nah, jika tidak ada error berarti sudah bisa kita cek dari server Debian. Caranya kita gunakan perintah nslookup yang merupakan hasil instalasi dari DNSutil. Lalu enter. Nah, pada bersiku ini kita masukkan nama domain yang kita masukkan tadi, yaitu smkn14.sch.id. Itu nama domain kita. Lalu enter. Nah, jika di sini diterjemahkan smkn14.sch.id, addressnya adalah 192.168.101.
Jadi nama domain kita smkn14sja.id sudah dikenali sebagai alamat 192.168.101. Bagaimana kalau kita tulis sebaliknya? Misalnya kita ketikkan 192.168.101. Jadi sekarang IP yang kita tulis, lalu enter. Maka di sini dia juga sudah menerjemahkan bahwa 192.168.101 itu adalah untuk menggunakan domain name 192.168 smkn14sja.id. Nah, artinya sudah ditranslasi antara IP dengan address, antara IP dengan domain atau sebaliknya. Jadi kita anggap ini sudah berhasil, kita Ctrl X atau Ctrl C. Nah, kemudian bisa kita uji dengan menggunakan ping. Ini kembali keyboard saya bermasalah sehingga tidak tampil huruf yang diketik. Saya exit dahulu ya. Dengan mengetikkan exit. Lalu saya kembali login dengan root. Nah, tadi saya ulangi. Bisa juga kita gunakan menguji dengan langsung ns lookup. Lalu ketikkan nama domainnya seperti smkn14schid. ns lookup smkn14.schid, lalu enter. Nah, seperti ini bisa langsung ya. Atau ns lookup 192.168.101. Nah, seperti ini. Jadi sekarang kita uji dengan menggunakan ping ke domain kita smkn14.sch.id. Ini nampaknya huruf, ketika kita mengetikkan titik pada keyboard saya, ternyata huruf titiknya ini kelincahan sehingga satu diketik muncul dua. Enter. Nah, seperti ini, pastikan replay. Atau kita ping ke menggunakan www.smkn14.sch.id. Ini juga replay. Atau kita menggunakan, jadi ini langkah pengujiannya. Apakah sudah bisa menggunakan www, tadi sudah berhasil. Menggunakan mail, enter, juga sudah berhasil. Nah, ini dari pengujian dari sisi server. Sekarang bagaimana pengujiannya dari sisi klien? Nah, dari sisi klien, pertama pastikan dahulu klien kita itu connect kepada server. Nah, pastikan pertama dalam pengaturan jaringannya, tadi sudah disampaikan bahwa untuk jaringan agar terhubung kepada klien, di mana kliennya di sini adalah PC host, maka pastikan adaptornya adalah hanya host untuk VirtualBox host only Ethernet adapter. Lalu kita lakukan pengaturan pada network di klien, yaitu PC host. Change adapter option. Di sini yang kita ganti adalah IP-nya di bagian virtual host only Ethernet adapter. Caranya klik kanan lalu pilih properties. Lalu pilih di bagian IP versi 4, lalu pilih properties. Ganti IP-nya secara manual dengan mengetikkan network yang sama dengan server 192.168.100. Lalu angka terakhirnya kita ganti jangan sama dengan server, maka kita ketikkan di sini 2 karena server kita 192.168.101. Lalu subnet masknya otomatis 255.255.255.0, lalu oke. Nah, jika sudah, kita lakukan pengujian menggunakan Windows R seperti ini. Lalu cmd, enter. Coba kita ping ke server kita 192.168.101.
101. Jadi yang kita ingin adalah alamat server. Nah, di sini reply menunjukkan bahwa connect. Lalu kita ping ke alamat domainnya, yaitu smkn14.sch.id. Enter. Nah, di sini belum tampak connect. Nah, agar bisa connect, maka di sini harus kita lengkapi penulisan alamat IP address. Kita ganti propertinya, lalu +4, lalu tambahkan di sini alamat server 192.168.101. Nah, ini juga mungkin bisa kita tambah DNS-nya 192.168.101. Jika nanti DNS servernya kita ambil dari server. Oke. Lalu kita kembali kemari. Kita uji lagi ping smkn14.sch.id. Nah, seperti ini, enter. Maka pastikan sudah reply. Lalu kita cek juga ping ke menggunakan www.smkn14.sch.id. Sini pastikan reply menggunakan FTP. Enter. Juga sudah berhasil. Lalu yang terakhir mail. Nah, jika ingin lebih lengkap lagi, kita bisa menggunakan perintah ns lookup ke smkn14.sch.id. Enter. Nah, sama dengan tampilannya pada saat di server Debian tadi. Atau bisa juga menggunakan dict. Saya nggak tahu apakah ini bisa terbaca dari klien dict smkn14.sch.id. Nah, ternyata dict ini tidak dikenali oleh CMD saya. Jadi perintah dict di sini tidak dikenali oleh Windows 10 ya. Jadi nggak masalah ya. Kalau dari server kita coba gunakan perintah dict smkn14.sch.id. Nah, kalau dict di Linux mungkin di sini dikenal ya. Sehingga tampilnya adalah seperti ini. Artinya untuk server 192.168.101, portnya 53, yaitu untuk DNS. Oke, demikian barangkali konfigurasi dan instalasi aplikasi Bin 9 untuk DNS server kita. Nanti ke depan ini akan kita lanjutkan dengan menambahkan domain kita. Jadi selain menggunakan domain ini, nanti server akan dijadikan sebagai tempat hosting, sehingga nanti perlu membuatkan domain-domain baru sebagai tempat menyimpan website. Jadi di dalam server ini akan kita masukkan hosting, sehingga nanti di sini kita masukkan domain-domain klien yang akan bisa kita daftarkan. Jadi kita nanti membuat domain tambahan dengan IP yang berbeda dengan server kita. Nah, untuk sementara ini dahulu yang disampaikan. Mungkin pembahasannya terlalu panjang, sehingga nanti perlu kita potong-potong pada pembahasan untuk domain tambahan, apakah domain satu domain atau 2 domain atau 3 domain di dalam server ini. Jadi saat ini adalah domain untuk server kita dahulu, baru nanti kita tambah dengan menambahkan domain-domain berikutnya di dalam server yang sudah kita buat ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diikuti dengan baik, dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan ke materi berikutnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.